Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang, sehingga anak Ustadz yang soleh dan soleha masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Kemudian selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Ustadz akan berkisah tentang perang Badar, di mana perang Badar ini terjadi saat momentum sedang menjalankan ibadah bulan puasa. Sama seperti kita, waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat, bersama kaum muslimin sedang menjalankan ibadah puasa, namun sudah dihadapkan berperang melawan kaum Quraisy. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, peristiwa ini terjadi tepatnya tanggal 17 Ramadan, tahun kedua setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, awal mula perang ini ialah ketika kaum kafir Quraisy menganggap bahwa kaum muslimin ingin memerangi mereka. Padahal waktu itu kaum muslimin sedang merencanakan untuk mengambil kembali harta-harta rampasan yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy. Namun akhirnya dengan kejadian seperti itu, maka kaum kafir Quraisy meminta bala bantuan dari pasukan Mekah. Yang mana pasukan tersebut berjumlah berapa? Yakni 1000 pasukan, yang mana tidak seimbang dengan pasukan kaum muslimin saat itu yang jumlahnya cuma 313-an. Jadi peperangan yang tidak seimbang ini tentu siapa yang akan menang? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Baik, kalau mau tahu banget, Ustadz lanjutkan kembali kisah Ustadz. Kemudian ketika sebelum terjadinya peperangan, maka kaum muslimin dan kaum Quraisy saling berhadapan. Kemudian di antara satu kaum kafir Quraisy yang bernama Aswad bin Abdul Aswad ini dengan sombong dia berkata, "Aku telah bersumpah kepada Allah, aku akan mengambil atau menghancurkan persediaan air tersebut, atau aku akan mati karenanya." Maka dengan kesombongan tersebut, anak Ustadz yang soleh dan soleha, akhirnya kaum muslimin langsung maju. Yaitu siapa? Yailah sahabat Nabi Muhammad SAW, yang tak lain tak bukan adalah paman Nabi Muhammad SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan gagah berani dia datang. "Kamu jangan sombong, kami tidak akan pernah takut untuk menghadapi kalian." Dan akhirnya ketika duel antara Aswad bin Abdul Aswad dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang terjadi, setelah terjadi duel, maka dimenangkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu terjadilah pemicu peperangan. Maka pimpinan kaum Quraisy tidak terima. Maka pimpinan mereka ialah ada Utbah, ada Syaibah, ada Walid. Mereka bertiga ini maju ke depan, lalu menantang pasukan muslimin. Dan akhirnya dengan keberanian, dengan semangat yang luar biasa, anak Ustadz yang soleh dan soleha, maka Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib, kemudian ada Ubaidah langsung maju menghampiri mereka bertiga. Kemudian duel 1 lawan 1. Akhirnya ketika Hamzah menghadapi Syaibah, kemudian Ali menghadapi Walid, dan Ubaidah menghadapi Utbah, maka terjadilah duel yang sangat sengit. Gitu, seperti itu. Akhirnya ketika Hamzah dan Ali bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tapi sayangnya sahabat Nabi yaitu Ubaidah, dia harus ditebas kakinya dan tersungkur ke tanah. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kemudian Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan kepada Allah. "Ya Allah, penuhilah janjimu yang telah engkau katakan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu bahwa engkau akan menolong kami. Jika kami kalah dalam peperangan ini, maka tidak akan ada lagi yang mau menyembahmu, ya Allah." Seperti itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya
jika Engkau mengizinkan atau menghendaki kami menang, maka kami akan selalu menjamahmu ya Allah. Maka Allah menjawab doa Rasulullah SAW. Doanya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, kemudian memberikan pertolongan kepadamu, akan kuturunkan 1000 malaikat yang akan menolongmu. Maka teguhkanlah pendirianmu bagi kaum-kaum yang beriman. Maka aku akan berikan rasa ketakutan bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka setelah itu, setelah Allah memberikan semangat atas janji-janjinya, atas bala bantuannya, beserta para malaikat yang turun membantu kaum muslimin, akhirnya terjadi perangan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ustadz yang soleh dan soleha, 1000 pasukan melawan 313 pasukan. Akhirnya atas izin Allah, atas bantuan para malaikat, akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Jadi kisah ini sangat luar biasa anak ustadz yang soleh dan soleha. Meskipun dalam keadaan puasa, menahan lapar dan dahaga, tapi semangat juang kaum muslimin sangat luar biasa, sehingga bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dari mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengajak anak Ustadz yang soleh dan soleha, yang luar biasa, untuk selalu mengambil hikmah dan pelajaran dari perang Badar ini yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita. Kemudian oleh karena itu kita dapat mengambil 2 kesimpulan untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah bagaimana kita ditunjukkan antara 2 hal, yaitu kebaikan yang diwakilkan dengan sifat-sifat mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Yang kemudian keburukan yang diwakilkan siapa? Yang diwakilkan sifat-sifat tercela oleh sikap-sikap kafir Quraisy. Kemudian hikmah yang kedua yang dapat kita ambil ialah tentang semangat juang, tentang semangat yang luar biasa bagi pasukan kaum muslimin. Oleh karena itu, Ustadz di sini akan mengajak anak-anak Ustadz untuk supaya tetap semangat. Walaupun dalam keadaan puasa, walaupun lapar, ngantuk, tapi harus tetap semangat ya, seperti apa yang dicontohkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Jangan kita puasa terus kita malas-malasan, kemudian kita banyak mengeluh, kemudian banyak tidur, tidak melakukan hal manfaat. Tapi mulai sekarang, anak ustadz yang soleh dan soleha setelah mengetahui hikmah dari perang Badar itu, semoga mulai hari ini kita selalu bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa serta menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Ya, anak ustadz sudah mengetahui apa hikmah-hikmahnya, lalu kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu yang ustadz dapat sampaikan kisah ini, semoga menjadi pelajaran bagi anak-anak ustadz. Meskipun kita tidak perang membawa senjata melawan kaum Quraisy, tapi kita harus berperang melawan kemalasan ya. Baik, itu sekian dari Ustadz, terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.